Wes. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sekaligus Wali Kota Pasuruan ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU untuk masa bakti 2021-2026. Nah, ada segelumit kegelisahan bagaimana posisi jabatan wali kota, bagaimana kondisi Kota Pasuruan. Ini yang sedang kita cari. Kebetulan di belakang kita Gus Ipul sudah memberikan statement pernyataan resminya terkait dengan ditunjuknya Gus Ipul menjadi Sekretaris Jenderal. Perintah Ketua Umum dan Rois Am. Tugas kami adalah mensukseskan Ketua Umum dan Rois Am dalam rangka merealisasikan visi misi dan hasil-hasil utama. Itu tugas utama Kesekjenan. Nah, dalam rangka memenuhi itu tentu ini adalah organisasi yang punya mekanisme, punya SDM dan punya dukungan teknologi yang cukup. Lebih-lebih NU ini adalah organisasi yang cukup besar, sebentar lagi usianya sudah mencapai 100 tahun. Maka itu ini adalah hal yang menjadi pedoman dalam mengelola organisasi. Sekjen dan kesekjenan itu memberikan dukungan. Nah, dukungan-dukungan ini kita bagi secara secara keseluruhan dengan wakil-wakil sekjen. Jadi dibagi habis tugasnya itu bersama dengan wakil-wakil sekjen. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah mendukung Ketua Umum dan Rois Am dalam merealisasikan visi misi dan hasil-hasil muktamar ini. Nah, saya tentu sebagai bagian dari pengabdian di lingkungan Nahdlatul Ulama ingin juga melaksanakan ini dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan melalui berbagai saluran-saluran yang dimungkinkan, misalnya penggunaan teknologi, ya, di samping tadi pembagian tugas dan juga penggunaan teknologi dan tugas-tugas lain yang bisa kita lakukan dengan membagi waktu sebaik mungkin. Jadi tanggung jawab saya sebagai wali kota akan saya tunaikan sebaik-baiknya. Saya dengan Mas Adi sudah bicara banyak, ya tidak hanya karena ini saja, tapi hampir tiap hari kita bicara bagaimana kita berbagi tugas untuk mengambil kebijakan, kemudian merealisasikan program berpedoman pada RPJMD kita. Jadi insya Allah kita akan bisa berbagi tugas dan ini sepenuhnya tentu kita akan mengikuti nanti arahan itu. Kira itu. Terus? Ya, penegasan tentang pemeriksaan Wakapolta terkait dengan ini bagaimana? Kenapa? Tidak fokus pada proses pelayanan sebagai tidak fokus gimana ya, bisa fokus lah. Bisa fokus, insya Allah nggak ada masalah dengan soal itu, nggak ada masalah. Jadi kita untuk pembangunan di Kota Pasuruan sudah tuntas semua, alhamdulillah, bukan semuanya, tapi paling enggak hal-hal yang prinsip itu sudah tuntas, misalnya RPJMD, kemudian RT RW, ya, dan hal-hal lain yang menjadi bagian dari proses pembangunan di sini kita penuhi semua, alhamdulillah sudah tuntas. Tinggal sekarang ini memasuki tahun kedua saya dengan Mas Adi ini merealisasikan program sesuai dengan RPJMD kita. Nah, ini yang sekarang sudah kita fokuskan, jalan semua, prosesnya jalan semua, tidak ada yang tidak jalan. Kalau misalnya kita nggak bisa ketemu secara fisik, kita bisa dengan Zoom. Jadi bisa dengan teknologi yang terbaru ini kita bisa mengakses dan bisa melakukan pertemuan-pertemuan antara daring maupun luring. Jadi alhamdulillah. Jadi insya Allah nggak akan mengganggu kerja kita. Dan ini bukan pertama, ini sudah cukup lama. Dulu waktu jadi anggota pleno juga saya jadi menteri, jadi ketua umum Ansor, kemudian
jadi wagub juga masih meneruskan sebagai ketua umum Ansor, ya. Setelah itu saya jadi wali kota juga selama ini jadi salah satu ketua PBNU. Jadi ya sudah jalan sebenarnya selama ini. Tinggal kita berbagi tugas. Nah terus bagaimana? Ya kita tidak akan menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Jadi tentu kita tidak akan mencampur adukan mana yang nanti urusan organisasi, mana yang urusan pemerintah. Itu sih sudah ada aturannya semua. Jadi tidak mungkin bisa campur aduk. Jadi nggak mungkin itu. Jadi karena ada aturannya, ada ketentuannya, ada pasal-pasalnya, ya, yang ini perlu diketahui oleh publik. Jadi kalau saya ke Jakarta misalnya urusan PBNU tidak ada kaitannya dengan jabatan wali kota, ya tentu tidak bisa. Tapi kalau ada, ya kan gitu, itu sudah ada aturannya semua. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Oke, cukup. Apa saja Gus program-program yang akan dijalankan di tahun 2022 ini, khususnya untuk pemerintah Kota Pasuruan ya? Ya, nah, pertama kita ada 3 itu ya. Kita udah detilkan ini, maka saya sekarang rapat juga berulang-ulang kita coba samakan persepsi dengan OPD sampai dengan eselon 3 dan eselon 4-nya atau tingkat pelaksana. Ya, itu kita terus berulang-ulang untuk menyamakan pemahaman, kemudian kita implementasikan dalam penyusunan program. Ini sesuatu yang baru memang, ya. Jadi kita adakan pelatihan dari eselon 4, eselon 3, termasuk eselon 2-nya itu kita adakan pelatihan bersama. Nah, bagaimana menyusun program yang berdasarkan RPJMD. Jadi harus ada urutan-urutannya semua. Jadi sehingga OPD itu baik eselon 2, 3, 4 ketika ditanya itu tahu mengapa mereka harus melaksanakan program A, B, C, D. Nah kita fokusnya ada 3, ya ada 3. Maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Untuk maju ekonominya sudah ada sasarannya, mempersempit kesenjangan, kemudian mengurangi pengangguran, ya, mengurangi kemiskinan, meningkatkan IPM. Nah itu ada semua itu yang kita ingin di dalam rangka maju ekonominya ini ada peningkatan investasi. Nah, kemudian anggarannya berapa? Sudah ada. Untuk maju ekonominya itu anggarannya berapa? Dibagi ke berapa OPD? Ada 100 M lebih misalnya, dibagi ke beberapa OPD yang mengampu maju ekonominya. Misalnya OPD-nya apa? Disnaker. Misalnya OPD-nya apa? Hindak, perdagangan gitu. Itu OPD yang mengampu maju ekonominya. Nah, ini semua kita ini, kemudian indah kotanya ada 200 miliar lebih. Untuk apa saja? Lokomotifnya apa? Lokomotifnya adalah wisata terintegrasi. Nah, dari wisata terintegrasi itu apa saja yang programnya dan siapa OPD pengampunya? Sudah ada juga. Nah, kemudian nanti di harmoni warganya ada berapa gitu. Nanti ada semua yang insya Allah itu bisa diikuti oleh siapapun, baik oleh OPD, oleh publik. Jadi berapa sih yang kita belanjakan dalam setahun itu dan untuk apa saja itu akan kelihatan. Ya untuk proyek mercusuar yang alun-alun sampai Mall Pojok. Bukan mercusuar itu proyek yang memang menjadi bagian dari menggerakkan dunia pariwisata di Kota Pasuruan, dan itu menjadi salah satu program super prioritas saya dengan Mas Hadi. Jadi kan harus ada 10 super prioritas. Jadi ya, biar fokus kan kita kan. Ya fokusnya ke sana. Lokomotif kita adalah lokomotif pariwisata. Nah, untuk memulai pariwisata terintegrasi itu kan harus ada memulainya dari mana. Nah, kita ingin mulai dari pusat kota yang namanya alun-alun, yang nanti akan menyebar ke pelabuhan, menyebar ke D3GI, menyebar ke kampung-kampung tematik. Itu inginnya kita seperti itu. Terakhir Gus, mungkin jenengan sebagai sekjen apa yang mendesak dilakukan? Oh, nanti kita sambil jalan kan sudah ada hasil muktamarnya. Saya nanti kita nunggu setelah ada pembagian tugas dari ketua umum, ya, dengan ketua-ketua, dengan sekjen, nanti kita akan kelihatan. Sekarang masih proses, ya. Ini tatapan untuk Pilpres gimana Gus?
Waduh, jauh mas kan nyambung. Ya, matur nuwun. Jelas ya. Matur nuwun. Ya, itu tadi Polowarmo statement atau pernyataan resmi Gosipul. Ada serangkaian pernyataan yang memastikan bahwa tidak ada hal apapun, kendala apapun keberadaan Gosipul sebagai sekjen dengan wali kota. Gosipul memastikan bisa fokus bekerja melakukan pelayanan di Kota Pasuruan. Hal yang tentu ini menjadi tanggung jawab moral yang sudah ditegaskan Gosipul. Terima kasih.